Bakal antri kah? Iya, Pian antri nukar lah. takjil. Puasa juga pian bakal. Nukar takjil. Puasa lah bakal. Sungsungnya mah Andre nya jam berapa ini? Anak langsung makan ya. langsung dibungkus. Langsung dibungkus. Kita banyak pembagian soalnya, membagi-bagi kawan-kawan kita yang lain. Cel. Ulun anu lah. Tiga. Antri Apa dulu. Mas? Mas, antri Mas. Antri. Antri Mas. Antri. Kita sudah nunggu 50 menit. 50 menit. Saya nunggu dari tadi. Jadi Baru kapan? datang hanya Raja Ini yang berdua tadi nih apa? Bakal lo nyari sukat, Heeh. pian kayaknya dulu. Pian kayaknya dulu. Nih ulun nah buru-buru nah. Wah, bukan. Kata kawan. Kayak puasa sampai. Ada baik lalu. Ayo. Ulun burung beritaan. Masalah itu. Cil, dulu. Nah, yang anu nih didahulukan kasihan si Din. Lah dulu lah. Ada kasihan si Din tuh nah kata lawas berdiri. Kalau kau kejepit sarap lah. Nah, sekian pian gratis lah kata Iya, papa. Kak, iya. Namanya gratis. Wih, kami hendak juga gratis kalau itu. Apa syaratnya? Kada Makanya kasihan ikam si bila Din enak nih. gratis harus sakit mah. Tapi Ini adet pembuka. pian anu kan dulu ada syaratnya. Apa itu? Puasa kan dulu. Puasa. Syaratnya, Pak? Syaratnya tapi anu pian ini buk piah aja pang bersih apa nih syahadat. Menghina. Menghina. Sambil berapa? Kayak orang meninggal. Ini saya Sudah ada saul Muslim, percaya ya lon pian. Iya. Jin pian anu holo tuh datangi. Rukun iman apa nih? Pian tadi sana. Ulu kami gitu. Ya Oh, antrian, selanjutnya. antrian kedua. Antrian kedua. Ulun membungkus. Apa nih? Ini ada Bah, kekurang ini. soles. Kadede nih. Nah, ada cekin. Ada wadai. Kada belum bok, Halo-halo sakit ada. tengah soalnya. Wadai halo-halo ada. Udah hula-hula. Iya, halo-halo. Halo-halo. Lah, main halo. Apa tadi? Ya, hang itu ada yang Minta aja. itu dua. Ini dua. Sagenang orang kedua. Tapi ulun yang diutamakan lah. Ya. Nah, tapi ada syaratnya juga. Iya, bersyarat pula. Ulun kan Ini masalahnya nih anjir jam berapa? Ulun duit Susungnya dulu, menukar. Ngarang kena puasa celahnya. Ada puasa. Kalau kan kena puasa kalau. puasa ulun. Puasa deh, alhamdulillah. Nah, mudah. Tapi ada syaratnya apa tadi ya? Apa ya? Atau rukun Islam. Hah? Yang pertama. Yang keempat. Keempat. Ayo. Zakat. Zakat. Anjir kah? Salah. Sahadat. Salat. Puasa. Kan kalau nomor 3, Pak. Puasa. Kenapa kau kada? Bukan. Kenapa kada puasa bukan? Rukun Islam. Rukun Islam apa ada? Satu. Sahadat. Nomor 2. Salat. Salat. Nomor 3. Puasa. Kenapa kada puasa? Itu kan orang bulan puasa bila berdusta double Kak dosanya. Kan puasa kada? Ada nih. Pas syuting ini. Tapi pembakalan tuh nih pembakalnya garing. Semalam tuh kasihan. Kada Berhalangan lah. Oh iya. Garing nama nasi bungkus dua tadi. Tapi makan gencang bertambah. Ayo ha. Nah, Aku juga. Googling. Itu bayar itu dulu. makasih lah. Makasih. Ya. Lanjut siapa lagi? Lanjut. Bayarnya di scan kau lah. Scan. Oh, ada. Mungkin biar madang lah balik. Pakain aja Kak. Ini HP siapa ini? Itu HP kai. Di sini aja. Ah, ini video orang. Wah, ini diambil beberapa menit lalu lah. 3 tahun yang lalu. 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Ulun itu aja syaratnya lah. Oh, ada Ada mau. syarat yang lain. Soal Iya juga. kah? Tadi tipe di adit tadi Kak. Ada orang di Oh, mirip. Oh iya. di Habau sana gini. Tadi apa tadi syaratnya? Rukun apa tadi? Rukun tetangga. Rukun iman. Rukun iman. Berarti ini apa lagi? Pancasila aja, Cil, Pancasila aja. Pancasila. Ya kan tahu Pancasila. Oh iya bisa, Pancasila aja. Pancasila keempat. Korek. Dapat 1. Ayo, apa? Yang Punya nyaman. Pancasila yang keempat. Malih begitu. Satu. Pancasila yang Ketuhanan. keempat. Ayo. Sila keempat maksudnya. Iya. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebesaran dan perwakilan. Gambar. Gambarnya.
Ini tadi. Ya, gambarnya benar. Wajar. Ini pelajaran untuk bayar itu. Google lah. Eh. Sila keempat gambar. Kan gak dapat. Aku satu aja. Oh, satu aja. Oh, ya sudah segesan pian Putri. Ambil aja nih. Aja nggak tutup. Iya kah? Nah, bertahan. Ini bertahan duluan. Mas, kan takut di gambarnya apa tadi? Nih, bagi yang di belakang ulun. Oh, kadusa. Ulun tuh bukan apa, Cal? Pian buka. Bukan apa. Mau habis. Ayo, ganti. Udah bukan apa. Boleh langsung lah. Kayak antri bansos lah. Langsung makan kah? Oh, jangan. Puasa apa Ya, sih? puasa. Cie, bajunya sama Janjian tadi sudah. Kami dasar Anu. apa partai itu. Apa partai, Pak? Partai apa? Kameramen anaknya. Keramat. Iya. Itu anggota kami banyak. Bohong. Kayak dulu. Ini ada syaratnya. Ada syarat pulang. Iya, ada syaratnya. Mama ngawin nih. Jangan. Kasihan Nadira kasihan di rumah. Kado bercanda komen. Itu skripnya di situ itu. Ini ada syaratnya tapi Apa? yang gasan pian ini spesial. Apa spesial? Mudah. Pasti Un yakin pian tuh bisa. Surah Yasin kah? Ya. Panjang banget. Ayat Yasin berapa ayat? 83. Un yakin pian bisa. 83, 60. Ngitu menjawab soal kaki kabahaul kayak. Selajar bahasa aja. Yang lain Kada aja. hafal lah. Oh, amun kada bisa membaca surah berarti membaca surat cinta aja gin. Segan acel. Gulung. Gitu di belakang layar aja gitu. Puasa. Apa lagi skripnya ya? Nah, makan dulu dah. Si sate. Di luar skrip. Abah Nadira sate. Biasa aja celeh. Yasin belum. Yasin tadi kada sanggup ulan ada Oh iya ayat lain. udah. Anu segesan pian tuh anah aja gin. Kenapa Rep kau hendak baca Yasin? Bagus itu. Ada mau karena durasi tayang. Durasi pulang. Wakiah. Kada ketujuan surah Yasin kak Rep. Kada ketujuan kak Rep. Mandai kita diprotes terus. Ngalih membahas puasa, Bang. Hitung aja 1 sampai 10. Oh, 1 sampai 10 bahasa Arab. Iya. Oh, gampang. Coba dong, Wahidun. Siji loro telu papat lima. Sajawa. Pacara. Jawa ingin tuh. Wadihun. Wahidun isnani salah satu arbaatun amsatun sitatun sabatun samaniatun. Takang. Ya itu atun. Ya, pokoknya tun lah. Iyalah, sudah kalau aja. Oh iya nah ini. Kayak bagi bansos. Nah, duitnya. Ansulan kah? Nah. Duitnya kan? ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah puasa di pertengahan puasa kita nih lah. Berapa dapat kita? Ya dapatnya melebihi target. Melebihi target. Karena saya di bulan puasa ini kadang mau meninggalkan karena banyak keberkahan dan banyak banget manfaatnya. Kamu kelihatan yang kada pede nyambat tuh karena banyak. Pasti kita tembak balik biasanya. Enggak. Kada kepercayaan. Tentunya kada hanya manfaat dibagi organ-organ lain, pahala dan anunya, jasmani ya juga. Contohnya Kenyang. Contohnya tentang metabolisme tubuh kita itu. Ya kalau dok. Iyalah. Ada dokter Oli. Pas benar nih ada dokternya menjelaskan. Iya.
supaya kita nih kada salah paham. Iya. Kaprah ya Allah. Ya aku juga dok, kayak aja kisahnya jadi metabolisme itu bermanfaat di saat puasa Ramadan. Iya. Tapi pulang sebelum tuh apa metabolisme tuh apa dulu kita Oke. Aja berarti kita hendak memandirkan tentang metabolisme tubuh ya Betul. pada saat berpuasa. Jadi alhamdulillah. Tapi sebelumnya ulah hendak menyapa Buhan Pian dulu boleh kalau lah. Oh menyapa. Karena kita lawas badan kada dapat rupanya ya Iya, Allah. langsung pada sekampung. Berapa purnama apa ya kita kada bertamuan ya Allah. 2 purnama. 2 kali jadi serigala. Nah, alhamdulillah Buhan Pian puasa kalau lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puas. Pada boleh mengungkapkan aib sesama itu. Oh iya, oke. Sama itu. Jadi ini ditayangkan kah? Ditayangkan kah Kena? Jaga puasa lo dia dulu. Oh iya, kira Bapak. Jadi metabolisme, ini kan tadi itu mbaknya yang cantik ya, Aci Imut ya. Oh, memang imut-imut ya. Acil Imut. Jadi metabolisme tubuh itu sebenarnya kita mau pandir dulu metabolisme deh secara umum. Metabolisme secara umum itu adalah suatu proses reaksi kimia, biokimia, kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme yang hidup. Organisme yang hidup dulu lah ya. Nah, di dalam organisme itu fungsinya untuk apa? Metabolisme itu adalah untuk menghasilkan energi. Di mana energi itu digunakan untuk proses hidup itu. Jadi di mana proses itu bisa kita untuk tumbuh kembang, untuk bernafas, untuk aktivitas dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya metabolisme tubuh itu seperti apa sih? Simpelnya tuh, nyamannya tuh lah, sederhananya tuh. Metabolisme tubuh itu adalah suatu proses pengolahan zat gizi. Zat gizi dari makanan yang diserap oleh tubuh. Yang diserap oleh tubuh di mana dia di dalam proses selnya itu nanti diubah menjadi bentuk energi. Nah, energi itu yang digunakan nih berselawar kawa memakai ada dengan menggunakan energi itu lalu kita berselawar buka Macul selawar ya juga. iya bujur nih bangun mandi bergerak beraktivitas nih tadi. Nah itu sebenarnya tuh dari hasil metabolisme berupa energi itu yang kita gunakan dari zat gizi nggak Bu tadi Bu? Iya dari zat gizi yang kita makan ya kita itu. Nah jadi kalau metabolisme sendiri itu sebenarnya ada alurnya tuh ada 2 lintasan ya kita itu. Mun hana bu pandir SMA kata SMA pendek. Oh pendek. Anabolisme dan katabolisme. Katabolisme itu adalah proses menghasilkan energi. Kalau anabolisme menggunakan energi untuk membuat sesuatu. Nah, dalam artian senyawa-senyawa ya kita itu. Nah, tapi Buhan Piani yang perlu tahu bahwa metabolisme tubuh itu adalah bahwa proses pengolahan zat gizi. Itu lah Bu. kalau makanan Pengolahan zat gizi untuk menghasilkan energi. Intinya gitu. kayak itu. Intinya seperti itu gitu. Zat gizi itu dari mana? Dari makanan. Jadi Bu, apa bedanya Bu misalnya metabolisme lawan pencernaan? Maaf kami salah masuk ruangan. Salah masuk kelas Bu. Oh iya kelas ekonomi. Oh, kada apa-apa. Kena ada energi yang duitnya sedikit, ada energi banyak tuh ekonomi. Beranai hapian di sini lah. Beranai kada apa-apa juga. Berhubungan naik boleh. Iya, berhubungan iyalah. Ini harusnya masuk kelas agama Bu. Kurang bagus nih. Abahnya nih tau ada terkenal dia dapur. Kan jangan main-main. Itu Abah Edin Bu. Kalau ini kan Abah pembekal. Iya. Beda Bu. Oke, inggih. Pak Mukti itu Bu. Nah, dari nang istilah metabolisme tadi tuh pahamkah kada lo? Paham Bu? Paham. Apa tuh? Paham. Berarti kalau metabolisme itu berbeda dengan pencernaan loh ya. Oh beda boleh. Jadi kalau metabolisme dengan kalau pencernaan tuh nih dari mulut masuk makanan diproses sampai di usus. Nanti di usus kan ada zat-zat gizinya itu. Nah, pada saat menggunakan zat gizinya itu yang diserap dari tubuh kita diserap dari makanan tadi, itu diproses untuk menghasilkan energi, itu disebut dengan metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah luas ya kita. Kalau pencernaan tuh cuman dari makanan masuk ke dalam mulut, lalu dari proses masuk mulut, di lambung diproses lagi, sampainya ke usus.
kan akan diserap tuh Ya. zat-zat makanan Sampai di keluar situ. boolnya. Kalau dikeluarkan usus besar kena. usus besar. Gitu ya. Nah, inggih gitu. Lah, jadi pahamlah pencernaan itu bagian sebenarnya tuh. Jadi bagian dari metabolisme itu sendiri. Itu dari gitu. makanan tadi boleh? Inggih, karena kita membahasnya metabolisme tubuh yang terkait dengan menghasilkan energi untuk tubuh kita. Ya kan lah? Ya. Kayaknya Mas Arif nggak paham. Paham gue paham. Paham. Pahamnya apa? Poinnya. Poinnya di saat bulan Ramadan ini Nah, ini lebih metabolisme. baik. Iya, metabolisme itu adalah penyerapan zat gizi dari makanan untuk aktivitas kita kehidupan, bergerak, macul selawarja ibu tadi. Prosesnya. Oh, prosesnya. Proses. Jadi Prosesnya proses kimiawi. Nah, Ya, proses kimiawi. kimiawi yang mana jar kita itu tuh mengambil bahannya dari zat-zat gizi itu diolah untuk menjadi hasilnya tuh energi. Energi. Gitu, ya. Ini gara-gara sampean nggak talah segmen udah berapa menit nih? Berarti Oke. kan itu kan anu nih apa? Bila kita sehari-harinya itu kan berarti makan itu kan dicerna jadi karena apa? Zat gizi kan. Nah, jadi misalnya makan nasi. Iya. Nih, makan nasi masuk ke dalam mulut lo. Mulut dicerna di lambung Ini dulu belum lo. ajan kayak Pak Bo, belum ajan. Jangan makan. Jadi kalau misalnya kan nasi itu, nah nasi itu kan karbohidrat tuh. Nah dari karbohidrat nanti kan diubah menjadi glukosa. Oh iya. Glukosa diubah menjadi energi, itulah di situ metabolisme tubuh kita itu kayak gitu. Jadi merubah dari senyawa ini menjadi suatu energi, itu metabolisme. Jadi prosesnya tuh rumit loh. Jadi kalau bisa dipikirkan rumit pokoknya kimiawi dan itu sangat penting berproses untuk tubuh kita. Tahunya makan gitu aja boleh? Makan yang baik ya. Mau makan duduk bu di tengah hari bulan puasa baik kan? Nah kan orang ada betakun kalau orang rajin lah. Bu Jar, Bu, bila orang puasa aneh Bu, masih kajar metabolisme itu jalan Atau pas, misalnya. atau pas subuh maghrib aja kan juga. Atau pada saat kita nang subuh maghrib aja kah? Nah, ulun tadi nyambat loh, metabolisme itu terjadi pada organisme yang hidup. Oh. Hidup biar inya hendak koma kah? Hidup loh, kada mati. Hendak inya guring kah? Metabolisme itu tetap terjadi. Tetap jalan lah. Cuman dia kategorinya adalah mungkin metabolismenya dia dengan kebutuhan energi yang rendah. Karena kan beda tuh jar kita tuh. Jadi kalau kita selama berpuasa, jadi pada awalnya tuh kan tubuh kita nih proses yang pertama kali kalau kita untuk menjadi energi adalah gula. Betul, Gula. Nah, ketika kita kada dapat asupan, kada dapat makanan, otomatis kan mun ngarannya di wadah kami itulah cadangan energi pertama itu namanya tuh glikogen, itu adalah gula yang disimpan di otot. Gula itu namanya glikogen. Disimpan di gudang kan Bu? Itu hati-hatilah karena tangkap polisi. Penimbunan. Penimbunan, wujur jarin. Jadi ketika jar kita itu glikogennya itu kan menipis karena kita kan dapat asupan loh. Otomatis ketika pertama kali itu glikogen itu dipecah menjadi energi, maka ketika ini habis maka dijadikanlah sumber energi yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh ini diambil dari lemak. Jadi imbah dari gula lalu kita mengambil ke lemak. Lemak itu dipecahnya kayak apa? Lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak dulu. Dari asam lemak nanti akan menjadi keton. Keton menjadi badan keton, beda dengan asam lambung. Ada asam-asamnya Bu ya? Oh iyalah. Nah, itu tuh mengganti gula jar kita itu untuk menjadi energi. Nah, bila lemak kita nih habis sudah misalnya cadangan kita lemak habis, maka yang dipakai apalagi untuk menjadi energi? Protein lalu dong. dipecah jar kita itu. Jadi kalau kita tuh puasa, itu tuh sebenarnya maksimal kita bisa berpuasa itu adalah sampai 48 jam. Jadi 2 kali 24 jam. Ini 6 jam aja kurang Bu. Nih Bu, 2 jam aja kurang Bu. Jadi istilahnya Bu, ketahuan Bu, itu kekuatan manusia bisa sampai 48 jam kada makan kada minum. Inge, sebenarnya dalam artian itu ada penelitian yang mengatakan tuh sampai 48 jam tuh orang bisa bertahan tanpa tapi lemes jar kita itu ya, lemes. Kalau akhirnya dari lemes itu dehidrasi ya meninggal. Tapi dokternya luar biasa Bang. Walaupun puasa tapi menjelaskannya wow. Semangat lah. Beda teman pembekalku ini. Itu lebih luar biasa. Apa bedanya? Yang ini tetap semangat walaupun Semangat tetap. Oke, iya. Dokter Oni mana ya? Nah, kaitannya dengan semangat. hubungan tentang apa? Metabolisme ini terhadap
Ramadan, puasa apa sih kira-kira? Oke. Berpengaruh kah dengan pola makan dan lain yang tidak seimbang? Ya. Kok agak terbata-bata? Pola makannya agak terbata-bata. Jadi metabolisme tubuh yang terjadi pada kita itu pada saat kita berpuasa, metabolisme tubuh kita itu sebenarnya jar kita satu pada saat kita berpuasa maka asupan energi tadi kita mengambilnya dari Lemak. senyawa yang Senyawa lain. berbeda Ya, ya, dalam artian yang biasanya kita pakai glikogen pakai lemak misalnya loh, terus tuh kalau lemak kita habis baru pakai protein gitu. Nah terus tuh bagaimana di dalam tubuh kita ini kalau misalnya pada saat kita berpuasa jadi kita metabolisme satu nih dari mulut aja air liur kita nih, kelenjar liur kita nih dengan metabolisme tubuh kita pada saat berpuasa dia tetap akan diproduksi supaya apa mulut kita kada kering. Makanya di situ bilang taguk liur tapi jangan terlalu banyak. Taguk liur ya lah itu membasahi ini supaya kada kering. Terus itu lambung kita, asam lambung tuh sebenarnya pada saat berpuasa tuh itu menurun. Nah itu Bu. Nah, menurun. Jadi kalau menurun itu jar kita ini supaya apa dinding lambung kada terkikis yang terlalu berlebihan. Tapi banyak orang tuh beralasan, aduh mahku, lalu kada mau puasa. Itu alasan aja boleh. Itu alasan aja boleh. Sebenarnya itu mungkin teknik berpuasanya yang harus dibenerin, gitu ya. Jarang bersahur Bang Sidin Bu. Nah itu, ya. Boni kan tetangga lawan Sidin. Iya. Karena banyak kan. Iya. Minta tolong benar kalau jam 3 tuh digarak Bu. Ini rajin loh, umpat yang betong-tong-tong gitu. Ada lagi Bu ini. Oh iya, kayaknya suaranya pang ribut Semenjak nih. mengenal masuk kat bulan puasa, tolong. Kayaknya dekat pang sudah. Ikam kada apa-apa, ikam dizolimi kayak gitu banyak pahala. Iya, bujur banyak pahala ya ya. kan anu kan puasa kada ada pahala di fitnah. Nah, pembakal. Nih lo sekalian ulun memadai. Kan ada orang awam tuh rancang menyambat, Bu, apa metabolisme tubuh yang laju? Cepat gitu ya, yang tinggi cepat, awan metabolisme tubuh yang rendah, lambat ya kita itu. Ada lo, ini ibu jawab seorang kita kada bertakun. Iya. Pegayaan benar-benar saya Coba. Kada, karena supaya apa? Supaya jalannya alurnya gitu ngepas gitu ya. Jadi kita belok-belok tapi dapat intinya gitu. Nah, kalau metabolisme yang cepat dengan yang lambat itu sebenarnya adalah di proses pengolahannya. Jadi proses di pengolahan itu cepet, laju jar kita itu dari mengolah sampai mengantarkan ke dalam sel, energinya tuh cepat. Jadi misalnya lah ada orang tuh yang istilahnya makan itu tuh ada aja orang ada makan tapi kayak kada tapi jadi awak jar lalu disamakan dengan kada jadi awak tuh kurus tetap langsing gitu padahal makannya banyak gitu kan. Itu bisa saja terjadi karena metabolisme tubuhnya yang tinggi. Dia cepat untuk dijadikan energi dipakai lagi oleh tubuh cepat gitu. Makanya orang yang metabolismenya cepat itu terkadang badannya ramping nih kayak Mbak. Kayak ulun. Iya kayak ulun ini mungkin sudah karena faktor usia jadi agak lambat. Jadi kalau proses pengurusan badan itu harus dengan betul-betul yang Tapi faktor usia mempengaruhi bola metabolisme kita. Iya, jadi faktor-faktor metabolisme dipengaruhi oleh satu dari faktor usia. Iya, kalau Kai ini ya. Jadi Kai umur Kai berapa? 73. Hah? 73. Teman lagi Bu, 74. Tapi ini sudah lebih daripada Nabi, jadi bersyukur gitu ya. Tapi memang angka harapan hidup di Kabupaten Tabalong meningkat. Soalnya rata-rata Bu orang yang panjang umur tuh disuruh bertobat intinya Bu. Iya, bagus lah. Iya. Sama satu lagi Bu, boleh. rata-rata orang yang kada puasa itu harus bertobat juga. Iya, bagus. Jadi pada saat kita menyambung yang ini tadi tuh, jadi pada saat kita berpuasa, metabolisme kita ini seperti kita memaintenance. Jadi model kayak monjar kita tuh mesin tuh diistirahatkan, diolah lagi, di ini lagi, jar kita itu. Jadi makanya kita kan dalam 12 bulan, 11 bulan itu kan gila-gilaan tuh biasanya makan ini itu ini. Nah sebulan ini kita ini kan tubuh kita, jadi lambung kita, usus kita, makanya bagus puasa tuh bagus. Bagus masa. Anda yang ngomong. Jadi penyakit apapun sebenarnya itu bagus dengan berpuasa. Cuman kita memang harus mengerti tentang bagaimana itu cara kita berpuasa yang baik. Oke, itu kita jawabannya tunggu jawabannya setelah ini aja dulu. Oke, Saya sip. mau
Anu dulu mau Minum. mau muter-muter dulu Bu. Ngantar takjil. Oke. Tembak terus, kawan. Minum. Boleh. Bu, boleh kayak tangan-tangan, Bu? Boleh, nggih. Kenapa? Apakah orang yang punya riwayat kolesterol, diabetes, asam urat, nah ini bini ulun Bu ya. Iya. Nah, nih, setelah berpuasa kembali normal setelah bulan puasa, kan ujarnya kan gula tadi lah. Bini ulun kan ada gula. Ini Iya. saya nyata Bu. Iya. Makanya gula ke rumah sakit mau nyanyok Bu. Inggih. Apakah itu gulanya akan kembali normal? Jadi kayak gini, orang yang dengan punya riwayat kolesterol kah, gula kah, asam urat kah, selama bulan Ramadan itu jar kita sangat mungkin akan terjadi perubahan. Perubahan bisa ke arah baik ya, dalam artian kenapa? Selama bulan puasa, karena semuanya terkontrol, tertata jar kita tuh. Jam makannya tertata, apa yang dimakannya tertata, ya loh. Nah, tapi poinnya harus kita tahu di sini bahwa orang kolesterol kah, orang diabetes kah, loh, orang asam urat kah, itu kan proses penyakit yang kronis ya kita itu. Dalam artian tuh kayak orang gula itu kan kronis ya, lama gitu ya. Dan itu tuh kalau selama inya setelah puasanya berakhir, tapi inya tetap melanjutkan pola-pola makan yang bagus selama bulan puasa, itu diterapkan di bulan-bulan yang kada berpuasa, itu bisa akan terkontrol dengan baik. Terkontrol dengan baik. Tapi kalau misalnya anggaplah kayak gini, ada juga orang berpuasa nih karena inya mumpung. Iya. Nih, di mana bulan puasa nih keluaran wadai segala wadai. Ya, bujur Bu. Hula-hula nyaman, Nah. sarikaya nyaman. Iya. Kue apa lagi? Lam. Alwa nyaman. Alwa nyaman. Apam. Semuanya itu kan manis ya, manis enak gitu. Dan itu kalau orang mumpung nih bahaya misalnya kayak bini pian misalnya. Bang ini sekali ngini ay baik karena bulan kena kada ada lagi ngini wadainya misalnya. Maulah seorang kada bisa lalu menukar misalnya. Nah, kalau yang kayak gitu kan harapan kita terkontrol juga tidak akan bisa ya loh. Artinya kan tetap akan naik gulanya. Tapi kalau ini memang barit, batur dalam artian kalau orang kolesterol, orang diabetes dengan orang asam urat itu kada yang inya pantang mati kada makan gula kada. Kada boleh. Kawah aja makan. Kawah, tapi kan tertata ya kita disusun itu. gitu lah ya? Iya, maksudnya jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Nah, kayak apa gitu Bu? Kalau amun bini lu sudah manis lu dulu. Oh, itu lain lagi. Ya, jadi mungkin saja jar kita. Tapi memang kalau misalnya tuh harus kita tetap mengontrolnya seperti bulan puasa supaya tetap mendapatkan hasil yang bagus ya kita itu ya. Aku melihat di muka pembakal nih, nah jadi itu salah pandir. Nah, Pada hari biasa nih Dok, apakah sama pola makan yang diterapkan di puasa kan karena perbedaan antara pola makan di puasa dan di hari biasa berubah lagi gitu. Ya, Untuk metabolisme kita. sebenarnya tuh jar kita kalau kita berpuasa nih kan melatih nih sebulanan lah melatih. Ini nih bagus kalau kita terapkan untuk di Hari kehidupan biasa. yang hari biasa kita bulan-bulan biasa. Iya. Jadi memang jar kita pola makan, waktu makan itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya jar kita kalau kita di bulan Ramadan sahur dan berbuka ya kalau. Tapi kalau hari biasa itu biasanya kita makan 3 kali sehari loh. Dua dong. Siang makan malam. Pagi kada Pagi kalian. cukup sarapan. Iya makan gitu. Iya. Ya maksudnya makan lah. Iya, Orang makan. bagian Iya. makan. Lihat ini aku serius menyerahkan. Nah, jadi kalau misalnya ingat mengatur polanya, jamnya harus sama, bagusnya tuh. Jadi kayak pian nih, apalagi pian nih penyakit lambung misalnya. Nih nang ibu pakai penyakit diabetes misalnya lo. Saya koreng Bu. Nah, ya itu bisa sembuh. Maksudnya korengnya bisa sembuh asal gulanya terkendali. Saya. Oh, pian kah? Nah, jadi kalau misalnya kita dalam artian ada yang disebut kalau orang berpuasa itu ya kalau misalnya ini Bu Jar, ada loh orang cara makan pola makannya tuh intermittent fasting. Ya, Nah, intermittent fasting itu tuh udah kayak berpuasa juga, tapi pakai jendela waktu jar kita itu ya. Jadi kalau misalnya
ini 16 jam berpuasa, 16 lawan 8 misalnya. 16 jam berpuasa, 8 jam itu kita bisa makan apa saja. Misalnya seperti itu. Itu intermittent fasting. Itu kalaunya misalnya amankah dok itu? Cenderung aman apabila kita dengan bijaksana dan sesuai kondisi tubuh kita. Yang paham tubuh kita ini kita sendiri, Bu. Iya, pian sama-sama kurus tapi belum tentu kebutuhannya sama. Betul. Nah, belum makanya Iya. ulun pahaminya kada buka puasa karena ya katahan. Bulik ulang bekal. Nah, itu ya. Jadi dalam artian tuh apa namanya? Terus itu, Bu, selain asam urat ini misalnya tuh Ya, Pak. penyakit lain. Penyakit yang lain. Ya itu tadi ulun sambat. Bagus sih kita. Terus tuh kadar lemak tubuh Bang Bu aja. Iya, orang berpuasa tuh terkadang orang makanya puasa aku aja hendak berdiet. Hendak menurunkan berat badan. Karena apa? Ya tadi ya kita kembali yang metabolisme tubuh kita. Bahwa yang dipecah itu adalah lemak tubuh untuk menghasilkan energi selama berpuasa. Kalau kita kan lemak kan ada lagi misalnya buat orang lain. Iya, kan. Iya, benar ya. Berarti tapi kayak Acil bapaluan gulu. ini Ayo sini tak lamkan. Kenapa Cil? Berganti isu. Ini modus. Iya, modus. apa tadi itu Tahu, silap dulu Cel. apa tadi naburi soles Bekas tadi. Aduh. Sarip nih iseng sekali nih, Bu. Aduh. Iya, siapa? kayak apa tadi kan? Itu kayak apa nih kita mengetahui metabolisme kita nih baik lawan kada kayak itu nah. Kalau kita mengetahui metabolisme tubuh kita baik atau tidak, jadi kita itu kalau orang model kayak metabolisme itu kan disebut baik, disebut tidak itu kan tergantung tubuh kita masing-masing ya. Kalau misalnya jar kita pian tuh olahraga misalnya gitu ya. Olahraga itu lari misalnya jogging. Lari. Itu wajar kan, bupaluhan, detak jantung kita meningkat, itu wajar. Metabolisme kita lagi meningkat kan itu pada saat itu. Tapi misalnya kita lari, jogging, tapi jantung kita malah lemah. Kayak kada terus bupaluhan kada kayak orang. Nah itu bermasalah pulang, kada sesuai. Kada normal kan. Seharusnya normalnya dengan olahraga kita detak jantung semakin kuat. Berkeringat banyak misalnya. Ini sama kayak orang garing. Panas, orang kan mencari paloh, ini kada keluar paloh ya orang. Misalnya saya diumpamakan seperti itu gitu. Kalau ya. larinya lari dari kenyataan. Oh iya, aduh dalam banget. Tapi Bu, Jadi sarip si bocah galau. amun itu Bu, amunnya iya kada lari kada buka tapi deg-degan jantung tuh. Nah itu lain lagi. Itu maling. Lain lagi gitu. Itu maling. Maling yang ditangkap itu. Itu harus ditelusuri penyebabnya dari mana detak jantungnya yang bertambah cepat. Semalam tuh kami kan rumah panggung Bu. Ngintip orang mandi gue ketahuan. Itu orangnya Bu. Kalau mengintip orang mandi memang ngeser-ser deg-degan karena takutan diketahuan gitu kan, ketahuan diintip. Kalau ibu jalan kamu gitu. ngintip orang mandi itu bisa timbilan. Mana-mana. Itu Penyakit kawan. Tapi bujur. Penyakit kawan. Penyakit itu kawan. mitos. Beda tuh. Ya. Timbilan ada satu Bu, keseringan timbilan Bu. Tuh lebih sering. Satu sudah tenang. Jangan bongkar penyakit. Kayak gini, kalau ini lari nih kita ya. Kalau masalah timbilan itu sebenarnya itu kan kayak ada bisul di mata ya. Kalau istilah kami itu kedokteran itu hordeolum namanya. Hordeolum itu ada interna, ada eksterna. Tapi kalau itu tidak tuntas makanya bebulik lagi ripai kayak bisul tuh midai kayak midai kayak kada tuntas tuh kayak kada keluar matanya kan ya kita tuh itu bisa bebulik lagi kalau misalnya Nggak kesini Bu orang ini. Bagaimana cara menjaga keseimbangan nutrisi dan hidrasi selama bulan puasa ini penting untuk mendukung metabolisme yang sehat. Oke, jadi yang pertama nih untuk berpuasa yang baik itu satu, kita harus memperhatikan kebutuhan cairan tubuh kita. Hidrasi, artinya minum. Jadi kayak apa Bu minumnya? Kita sehari-hari kan kalau dalam kondisi normal 8 gelas tuh sehari. Yalah minimalnya. Nah pada saat kita berpuasa juga harapannya tetap sama seperti itu. Kayak apa Bu? Makan minum 8 gelas deh, kan ada pengamihan lah misalnya kayak gitu lah. Main dom Bu. Mak aku pikir tadi tuh menjawabnya ulun terawih Bu aja. Blunder Bro. Soalnya kan kalau main dom jarang buat kami. Oh iyalah.
Karena jarang kan suami. Karena suami berapa tahun ya? Kalau pembakar, alasannya gue menjaga anak. iya. Gue punya alasan menjaga anak ya kan. kalau pembakar Nggih. meskipun inya kada puasa. Bongkar aduh. Bisa dibongkar. Kada perlu aku lah. Kada perlu aku. Bisa dibongkar. Semua orang sudah tahu. Kada apa-apa, biasa. Rahasia umum, Bu. Iya, iya. Ya, soalnya gue nih kita menyelawat. Oh Kalau iya, ada benar. menyelawat, Ya. Kak. Nah, jadi hidrasi cairan. Caranya kayak apa, Bu, supaya memenuhi 8 gelas misalnya gitu. Jadi satu, kita saat hendak imsak, lawan berbuka itu harus minum loh. Jadi kita. Pada saat berbuka puasa, saat berbuka itu minumlah 2 gelas. Oh. Artinya berbuka misalnya kada bisa langsung setengah gelas dulu, nanti pada sambil makan itu minum, sambil makan minum sampai berbuka. Nah, di antara waktu setelah yang kita berbuka puasa sampai imsak usahakan minum 4 gelas. Jadi bila terawih bawa banyak dihiga minum. Amun terawih kalau bawa. Ya. Terus itu karena pada saat sahur itu 2 gelas lagi. Nah, itu ya. Nah, jadi 8 gelas tuh 8 biar gelas kita itu. kan Tapi nah, misalkan 2, 4, 2, 8 kan gitu. Itu kalau dirapel ya Bung itu, Bu. Jangan pas siang jangan. Rapelnya pas puasa, rapelnya pas malam, Bu, Oh misalkan. iya. gitu, Nah, terus itu ya itu tadi cairannya kan. Terus yang kedua, jangan melewatkan waktu sahur. Harus besahur. Ada orang yang memang biasanya aku kan bisa makan sahur Jar. Betarus kan kita tuh malam guring langsung gitu. Jadi sebenarnya kita itu harus besahur. Karena apa? Penting sahur. Dan ingat, pemilihan apa yang kita makan tuh apa yang kita makan, seberapa jumlahnya secukupnya aja loh ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, lawan makanannya itu tuh ada karbonya, ada proteinnya, ada sayur, ada ini, lengkap lah aja. Isi piringku, jar ya, bujar isi piringku ya. Jadi kalau misalnya jar kita kada besahur itu malah melewatkan sesuatu yang buruk buat kita gitu. Nah, Din, jadi bagus bekal. sahur ya. Jadi pada saat sahur makanan apa yang dipilih untuk makan jumlahnya harus diperhatikan. Betul. Nah, terus itu istirahat yang cukup selama berpuasa lah. Terus itu hindari makanan yang pedas. Terus itu hindari makanan yang berminyak. Nah, gorengan. Tadi kayaknya banyak risolesnya misalnya kayak gitu. Ya boleh satu. Kan kada banyak juga lah. Siapa yang memborong risoles Sarip tadi Sarip, misalnya. gue. Nah. Ada ulun bagi-bagi Pang gue. Oh iya, nah Pakai itu kebinimo. ya. Terus selama bulan puasa ini tetap olahraga, tapi olahraganya lebih ringan. Kada Kalau usah olahraga oh itu malah dianjurkan ya. dianjurkan, Bu, ya. Siang-siang Bu. Itu kena hukuman. Ya jangan. Nanti, malam, Bu. ya Oh, malam. balik ke minum tadi Bu. Kan 8 gelas itu termasuk kopi atau kolak itu. Air putih. Putih. Sebenarnya lebih diutamakan air putih. Tapi kalau memang jar kita minum teh, minum ini kada apa-apa hitungannya 8 gelas. Oh, kalau dihitung. Gitu. Kau istilahnya 2 gelas kopi malam Bu. Ya, obatnya jangan, kada bagus Dia itu. pahit. Itu bisa yang memicu jantung pian, geladapan. Oh ya, jantung Jelas. berdebar tuh ya. Iya hati-hati ya karena kopi itu kandungan kafeinnya tinggi, besar. Jadi kafein tinggi itu menyebabkan jantung berdebar-debar. Kopi itu bagus tapi sedikit kayak sloki dan tidak perlu pakai gula. Kopi datu aja. Kadang-kadang ada pakai gula Bu. Ya sip, kopi datu ya, Gula kopi habis, tuha. Bu, Lebih ke ekonomi. Oh iya, ekonominya masuk kan, ekonomi. Madang bar garam.